Minggu 4 Februari, hampir menjelang jam 5 subuh. Ayo bangun ya, kita ke Sitan. Oke, ini suasana subuh di Selasar Jalan Seroja. Jadi kita akan menuju ke masjid dulu. Yuk, Masjid Babu Wasalam panggilan. Yuk baca agen. Oke, sudah jam 6 kita balik ke rumah ya. Ini sudah mulai terang. Oke, balik ke rumah. Nih ya, mobilnya sudah siap. Nanti kita nih siap survei pakai mobil ini. Plat daerah masih plat N. Nggak tahu di mana dapatnya. Nah ini ya, N Malang. Yuk kita sarapan dulu. Halo dear vlogi, selamat datang di kelas luar galaksi. Dan Taufan di sini sedang akan bercerita tentang kegiatan yang semestinya ini sudah tayang di 2 bulan sebelumnya, tapi karena ada faktor satu dan lain hal, terutama pengumpulan beberapa materi video yang terpisah di kamera lain karena memang ada kegiatan underwater yang perlu kita bisa sisipkan juga sebagai bagian pelengkap dalam penjelasan dalam deskripsi visual ke depannya. Nah, ini kita mengawali perjalanan lagi terkait dengan kegiatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan zona ruang laut. Cuman bedanya kali ini kita tidak lagi berkutat dengan tambak udang seperti biasanya, tapi ini lebih pada perizinan ruang laut khusus usaha budidaya kerang mutiara. Dan sebagaimana biasa kita mengawali pagi ini di saat suasananya juga masih cukup cerah, mendung-mendung tipis seperti ini. Dan kita sekarang ini sedang mengarah ke rumah salah satu pimpinan kegiatan kita, Pimpronya, untuk melaksanakan kegiatan. Tidak lain adalah Mas Bastian yang rumahnya agak sedikit jauh dari rumah kami yang ada di Ampenan. Mengarah ke sana untuk sementara waktu menjemput, lalu kita pikiran untuk sarapan begitu ya. Nah, ini ada di perumahan apa namanya, di wilayahnya di sekitar setelah melalui jalan lingkar arus lingkar Tembola. Nah ini BDN-nya. Berikutnya baru kita akan meluncur masuk membicarakan ini apa saja yang akan kita laksanakan dalam bagian tugas di kegiatan berikutnya. Oke, nggak ada perlu yang disampaikan lagi. Ikuti saja perjalanan kali ini. Semoga membawa cerita yang bermanfaat buat kalian semua yang kebetulan mampir di vlog kali ini. Terima kasih. Yuk lanjut, perjalanan dimulai. Dari masak sarapan. Amit-amit. Every day feels boring, the same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams, I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving, middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand of my heart finally stop.
I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself. Saya masuk yang kiri Pak, yang ini tenda-tenda. Ya Pak, saya sana. Ya, siap. Ya. Oke, ini ya, ini sudah tiba di Resto Ela-Ela. Jadi kegiatan pemantauan perizinan ruang laut kita ini masih terkait dengan apa ini, tambak mutiara. Jadi dia ada di situ spotnya. Kalau kita lihat ya, ini kondisi cuacanya sih agak mendung-mendung begini ya. Jadi sempat gerimis kita tiba di sini. Sementara orang dari pihak perusahaannya sudah ada di sini. Dan sebagaimana biasa, sambil menikmati suasana alam tentu saja kita sedikit berbincang dulu dengan pemilik perusahaannya. Sekedar inilah tanya jawab sekitar hal-hal yang penting seputar usahanya. Sekaligus ya kegiatan apa saja yang kita diskusikan untuk kita lakukan hari ini. Disambi ya hahaha sedikit biar nggak terlalu tegang dalam pekerjaan lapangan seperti ini. Oke, penampakan dari ini ya, banyakan jenis apa ini? Kayak rumput-rumput laut. Dan akhirnya boot yang akan mengantarkan kami ke spot diving pun tiba. Seperti biasa itu dilihat ya, ini juga merupakan sarana dari perusahaan yang akan bergerak aktif lagi jika perusahaannya beroperasional ke depannya. Dan sesuai petunjuk peta, kita dari Ela-Ela Resto ini akan bergerak menuju ke tengah sebelah kanan, di mana di sana terdapat gundukan karang dangkal itu yang bergaris kuning itu lurus dari arah Gili Genting, berhadapan langsung ya, atau dikenal dengan Taket atau dalam bahasa Inggris Pet Reef. Si mendung. Oke, jadi spot ini ada di depan sini, persis lurus. Sementara di beberapa spot pelampung yang ada di sebelah kirinya lagi, itu bagian dari pengelolaan kelompok masyarakat. Jadi yang kalau cikal bakal perusahaan sih kayak yang ini ya, yang paling dekat sini. Oke, untuk keterangan waktu sekarang jam 8.48. Jadi ya kira-kira nanti kita sampai di lokasi. Ternyata spotnya di sana ya, dekat pulau kecil. Sekitar jam 9-an baru kita mulai menyelam. 9 lebih sedikit. Sementara ini pulaunya Ela-Ela itu maksudnya ini antara pulau ini dengan kawasan pesisir yang ada di sebelah kiri. Kalau pada kondisi surut, pulau ini bisa dijangkau dengan kita jalan kaki dari pinggir sini. Dia akan terhubung. Oke, jadi ini ya penampakan ya untuk penempatan kerang-kerang mutiara. Kopi koordinatnya, nggak usah. Penuh nanti. Nah, ujung Petanya banyak titik di map. sudah ada penghuninya ini, burung anu ini. Camar. Ada itu yang kopo. Dangkal di sini Pak ya? Oh ya. Oh iya. Pan mau tak ketinggalan nih, kalau pakai ini seperti kaset yang merah.
Dan seperti inilah kondisi di bawah air. Seperti yang terlihat, material-material terlarut itu berjalan seperti lamban begitu ya. Ini yang menandakan bahwa arus juga termasuk cukup lemah. Dan seperti bisa dilihat, kita ini menyelam di kedalaman sekitar 5 meter, dimana terhampar lebih jelas gini. Apa ya, itu yang putih-putih itu adalah sebagai indikator bahwa di lokasi ini memang sempat terjadi mengalami yang disebut dengan fenomena alam yang disebut bleaching akibat pemanasan suhu global yang terakhir kali ini kita alami ya. Dan sementara yang lain yang sudah coklat kecoklatan itu adalah jenis, ada beberapa karang kecil sih yang bisa bertahan dalam kondisi ini. Tapi yang lebih umum bertahan, nah ini adalah karang-karang jenis jamur yang sudah tampak. Sementara kalau yang coklat-coklat itu adalah apa itu ya, karang-karang mati yang sudah terbungkus oleh lumut dan sebagainya seperti itu ya. Dan untuk itu kemudian sebelum kita melakukan pencacahan atau sensus, barulah kita mulai menggelar ini bentangan meteran sebagai sarana untuk pengukuran yang mewakili dalam kondisi ini seperti apa. Cara yang bisa dilihat di atas ini adalah bentangan tali untuk menempatkan gantungan-gantungan ini, kerang-kerang siput itu ya, kerang mutiara yang nantinya akan ditempatkan. Nah, tak lama setelah melesaikan tugas, nah baru kita juga mulai ini kembali untuk menggulung. Sama seperti yang di awal, kondisi arus juga masih lemah dan ini sedikit memudahkan untuk kita bekerja ya di bawah air, enggak berusak-berusuk oleh arus gitu ya. Gulung lagi ke titik awal karena bentangan ini sepanjang 100 meter kita tentang. Nah, setelah melakukan tugas pertama selesai, berikutnya juga kita perlu melakukan ini, melihat situasi kondisi terumbu yang ada di dataran bawah di daerah flat gitu ya, sebagai indikasi perbandingan. Nah, ini lokasi kedalaman yang kita tuju sampai 16,5 meter. Ternyata di bawah nggak ada juga proses terumbu yang sudah masih dalam kondisi baik gitu ya. Rata-rata sih sudah rusak. Dan ini juga menunjukkan bahwa lokasi ini dulu pernah menjadi lokasi apa ya, kayak diracun gitu ya akibat illegal fishing, kegiatan masyarakat yang mungkin dulu nggak paham tentang apa itu konsekuensi dari lingkungannya sendiri yang kalau mereka rusak ya seperti ini. Jadi bisa dilihat sepi ikan-ikannya. Nah, ini masih menelusuri bagian slope atau bagian lereng. Nah, itu jadi lokasi ini seperti bisa dilihat juga memang dominan karang-karang Fungia koral itu, atau fungia itu kita sebut sebagai karang jamur itu ya, koral mushroom koral gitu sebutnya, yang masih bertahan. Dan ini menjadi satu catatan menarik karena yang bisa bertahan di antara kondisi cuaca panas kemarin hanya karang-karang ini. Dan menariknya dalam kondisi seperti ini, fase dari tahapan bleaching itu bisa dialami oleh karang ini melalui perubahan-perubahan warna tertentu. Misalnya dari warna coklat yang tadinya coklat abu gitu ya, langsung dia berubah menjadi kemerahan. Baru nanti ada tahap dia lebih menjadi warna kuning stabilo. Berikutnya baru tahap terakhir jika dia memang masih kepanasan, stres, nah dia baru akan mengalami putih. Dan kalau juga fenomena pembalikannya atau El Nino-nya dialami lalu La Ninanya telah datang, ya akhirnya itu karangnya akan mati total dan berikutnya akan terputus lumut seperti halnya yang kita lihat pemandangan paling banyak tadi. Nah, ini sudah mulai menjelang akhir, kita mau naik ke permukaan. Disambi tetap motret-motret yang perlu, diantaranya ya ini simpul-simpul atau tali-tali dari pengaman yang dilakukan untuk pengikatannya seperti apa, yang juga menjadi bagian dari laporan secara visual yang nanti akan kita susun sebagai bentuk perizinan dalam kegiatan apa itu K2PRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang akan diajukan ke Departemen Kelautan yang ada di pusat, karena memang perizinannya yang dikeluarkan di sana. Dan ini tugas sudah selesai. Demikian, kita lanjutkan.
Dan berakhirlah misi penyelaman hari ini. Berikutnya kami menuntaskan lagi pengukuran ulang titik-titik koordinat di ujung terluar dari range kandang para kerang ini. Mencatat secara lugas dan cepat, lalu setelah itu tuntas memutuskan untuk kembali ke daratan. Karena bagaimanapun masih akan ada beberapa tugas lagi di daratan sana yang perlu kita catat. Oke, dan ini 10 lebih 32 atau setengah 11 ya. Kegiatannya sudah selesai. Kita merapat lagi ke pesisir. Ya istirahat lah, tapi sekaligus nanti akan buat dokumentasi beberapa ini untuk laporan data pelengkapnya. Ini terutama dusun-dusun nelayan, akses pariwisata dan lain-lain. Cuaca sudah agak cenderung cerah lagi. Jadi itu, Basir sudah turun ya. Alat-alat sip. Nanti ruang ganti di sini. Pak Jun, kira-kira dalam waktu dekat kapan ya? Sama masyarakat. Iya. Ini sudah bisa. Minggu ini. Kalau tentukan hari Nggak masalah untuk kegiatan pengumpulan massa sebelum pemilu ini? iya sebelum pemilu ini bisa. Nggak masalah ya? Masalah. Oke, kita akan nyari data seputar kondisi sosial ekonomi masyarakat, sekaligus kondisi ini ya, kondisi geografisnya seperti apa gitu ya. Nah, ini parkiran kapalnya. Oke, kalau dari tempat kita tadi, lokasi wisatanya, warung restoran apa itu. Nah, di sini di sebelah pemukiman warga di sini. Tempat parkir kapal, rupanya di sini juga ada satu muara kecil ya, bisa dibilang mungkin ini alur dari perbukitan atas sana. Kalau hujan ya masuk ke sini, jadi bisa ditengarai tadi penyebaran kenapa karang-karangnya juga pasirnya sekalipun di sini putih, nanti di dalam itu terlihat hitam. Ya karena ini subsidi run off daratan yang asal dari perbukitan terbawa oleh arus air pada saat musim hujan, lalu tergerus ke sini masuk ke laut, seperti itu penjelasan ilmiahnya. Oke, seperti ini penampakan dari kapal-kapal jukung milik dari warga yang diparkir di sebelah pemukiman yang berada di tepat pinggir pantai ya. Jadi ini jaring-jaring, entah apa ini juga nelayan tongkol juga. Ini sebaran-sebaran yang terhantar oleh air laut ya, seperti ini. Alge. Lalu seperti ini juga sargasum. Nah, ini kegiatan orang-orang yang mancing ala ini ya. Mancing tegek, bekerem. Biasanya sih warga-warga dari kota Mataram yang memanfaatkan hari libur. Besar-besar tuh ya? Besar. Ada yang berisi 4, ada yang berisi 5, ada yang berisi 7. Sama harganya. Dibawa ke pasar mana? Batas. Oh, langsung ke Mataram. Nggak ada yang untuk dijual di lokalan sih? Oh, dibawa langsung ke sana ya? Tergantung. Kadang 10
10 sampai 15 menit. Oh, enggak sih anehnya. Oke, ini kondisi tanggul dari pemukiman yang ada di sepanjang garis pantai ya. Jadi itu kalau ombak besar ya resikonya ini terjadi abrasi. Oke, ini kondisi pemukiman sepanjang aspal. Ini masjidnya. Nah ini ya, kalau bicara dusunnya namanya Dusun Pengawisan. Oke, demikian. Oke, kondisi lahan-lahan pertanian sepanjang pesisir juga itu rumah makan yang ada di pinggir pantai tadi. Nah, ini jalan akses, jalan utama sekotong ya. Nah ini ntar. Nah ini selasar jalan dari arah timur menuju ke barat sini ya. Dan ini pintu masuk yang menuju ke pantai Ela-Ela Beach. Bentar ya. Jadi kondisi jalan masih tanah, masih banyak rusak-rusaknya. Nah ini, welcome to Ela-Ela Beach. Dan di situ juga ada keterangan rumah restoran Ela-Ela Beach juga. Yuk kita balik sambil merekam kondisi geografis untuk akses yang ke sektor wisatanya. Secara garis besar ini kita lihat ada papan apa ini ya, keterangannya tentang Sabta Pesona 1 aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, 7 kenangan. Selanjutnya papan tentang keterangan kawasan konservasi perairan, taman wisata perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak dan perairan dan sekitarnya, atau yang dikenal dengan TWP, Taman Wisata Perairan Gita Nada dan perairan sekitarnya. Zonasinya seperti ini. Nah, kalau secara gambaran umumnya ya, jadi ini wisata-wisata orang-orang yang berdatangan, ya wisatawan lokal yang biasanya dari Mataram juga ada yang memancing ke sini atau sekedar plesir-plesir ringan ya, menghabiskan weekend seperti itu di jauh sana. Itu ada yang berenang-berenang. Lalu kalau ada yang ingin untuk wisata keliling antar pulau bisa memanfaatkan boot-boot yang ada di sini. Perairannya tenang, tapi ya kalau pas musim ombak juga cukup besar sini, sekalipun secara ini sih lebih aman ya karena terharang pulau-pulau di depan sini. Nih. Kotor juga ya, ada beberapa sampah ya, ini sih masih perilaku buang sampah sembarangan atau juga yang misalnya dia terbawa oleh muara-muara lalu dihempas ombak lagi. Jadi kita kembali lagi ke restoran Ela-Ela. Oke, undur diri. Pak, Jin, assalamualaikum. Jin. BPL itu di sebelah kanan kita berarti bisa. Ya masih jauh BPL. Dan akhirnya urusan semua yang kita perlukan terselesaikan. Dan berikutnya kita ada lagi satu sedikit agenda untuk mampir di kantor Balai Benih Perikanan. Kawasan yang sama, nggak jauh sih dari spot yang tadi di wilayah Pengawisan. Sekitar hanya 1 km aja. Akan menemui salah seseorang staf di sini. Tapi karena berhubung ada acara, orangnya nggak bisa kita temui, jadi ya mau nggak mau ya sudah, tuntas kegiatan apapun dan kita akan lanjut pulang ke Mataram. Demikian tuntas kegiatannya, yang berarti
berakhir pula vlog kali ini. Semoga bisa sedikit menambah kawasan ataupun ya ada poin-poin tersendiri untuk yang bisa diambil sebagai hikmah. Dan semoga kita bisa ketemu di vlog mendatang. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dekatnya ini Pak, perumahan Kekeri Residen.